Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada. Ketika Allah SWT mengutus seorang nabi dan rasul, maka setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pasti membawa bukti bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Nah, bukti itu adalah mukjizat. Maka setiap nabi dan rasul membawa mukjizat. Seperti misalnya Nabi Musa dengan memiliki mukjizat berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Kemudian dari tangan beliau mengeluarkan cahaya. Ya, kemudian Nabi Soleh mukjizatnya berupa unta betina. Maka baginda Rasul Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, membawa mukjizat. Dan hebatnya Bapak Ibu, mukjizat Rasulullah SAW ini adalah mukjizat terbesar yang beliau miliki itu adalah Al-Quranul Karim. Dan mukjizat yang kedua beliau adalah peristiwa, yaitu ketika beliau diperjalankan, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, atau yang kita sebut dengan Isra Mi'raj itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, dia adalah mukjizat yang bersifat abadi. Maksudnya, meskipun Rasulullah SAW sudah wafat, mukjizat ini tetap ada. Beda dengan nabi-nabi yang lain, bahwa mukjizat mereka itu adalah diangkat oleh Allah bersamaan dengan wafatnya para nabi tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW ada mukjizat yang terbesar yang tetap dijaga oleh Allah hingga hari kiamat. Dialah Al-Quranul Karim, dialah mukjizat Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi di sisi mana kemukjizatannya? Yaitu berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran, sesungguhnya sangat banyak sekali. Di antaranya ada yang khusus bagi orang-orang yang, yaitu kalau mau bisa katakan orang-orang Arab. Karena ini menyangkut tentang masalah yakni keahlian, kepandaian atau keutamaan, yaitu orang Arab dalam artian dalam penguasaannya. Yaitu yang khusus untuk orang Arab ini adalah kemukjizatan Al-Quran dari sisi keindahan bahasanya. Jadi pemilihan katanya, diksinya, ketepatannya yang tidak bisa ditandingi oleh bangsa Arab sekalipun. Kalau bangsa Arab tidak bisa menandingi, orang yang bisa berbahasa Arab tidak menandingi, apalagi yang tidak bisa berbahasa Arab, lebih tidak bisa lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ada yang khusus ini untuk yakni orang-orang Arab, yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran dari sisi keindahan bahasanya, ketepatan pemilihan katanya, kefasihannya, kemudian ketinggian gaya bahasanya. Bahkan mereka orang Arab tidak mengira ada gaya bahasa yang demikian itu. Nah, secara ringkas, beliau, Bapak Ibu, yaitu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, di dalam kitabnya, Kitab Tafsir Munir, beliau menjelaskan dengan mengutip pendapat dari Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, yakni bahwa ada kurang lebih sejumlah 10 aspek kemukjizatan Al-Quran ini. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, beliau katakan kemukjizatan Al-Quran yang pertama yakni an-nadhamul badi'ul mukhallafu likulin nadhamin ma'hudin fi lisanil arabi wa ghairihi, yaitu komposisi yang indah yang berbeda dengan susunan yang dikenal dalam bahasa Arab dan bahasa yang lainnya. Sebab komposisinya, jadi gaya bahasanya, susunannya ini sama sekali bukan tergolong komposisi yang bersifat puisi. Li'ana nadhamahu laisa min nadhumi sya'ri fi syai'in. Jadi kalau ada yang bahasakan, dia bukan puisi, juga bukan prosa. Jadi setelah turun Al-Quran ini, gaya bahasa Al-Quran, gaya bahasa Arab itu menjadi 3, yaitu gaya bahasa prosa, gaya bahasa puisi, dan gaya bahasa bukan puisi, bukan prosa. Inilah gaya bahasa Quran. Ingat Bapak Ibu, ketika Al-Quran turun, itu dalam kondisi yaitu bangsa Arab mengalami perkembangan sastra yang sangat sempurna. Dan menjadi kebanggaan pada saat itu tentang sastra Arab.
Orang bangga sastra Arab. Sehingga sampai bahkan ada pasar khusus tentang pasar syair, orang bersyair. Begitu Rasulullah SAW diutus dengan membawa Al-Quran yang memiliki keindahan bahasa yang luar biasa, maka mereka begitu mendengar Al-Quran ini, mereka tidak menyangka adanya keindahan bahasa, ada susunan kata, susunan kalimat yang luar biasa. Sehingga mereka tidak bisa menandinginya. Disitulah maka senjata atau mukjizat terbesar Rasul ini adalah Al-Quranul Karim. Maka begitu Rasulullah membaca Quran, mereka orang-orang kafir pada saat itu belangkemen, tidak bisa berkata-kata. Tidak ada kecuali tunduk. Tapi karena ada hawa nafsu, karena ada syaitan, mereka sebagian besar menentangnya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, Bapak Ibu, al-uslubul mukhalifu li jamil asalibil arabi. Yaitu di mana diksi, uslubnya. Uslub itu diksi kata-kata yang dipilih oleh Allah itu berbeda dengan seluruh diksi yang atau uslub yang dikenal oleh orang Arab. Jadi orang Arab tidak mengira ada diksi yang begitu indah, begitu tepat, ya, di dalam pemilihan kata, kemudian di dalam setiap susunan rangkaian itu, ya, sehingga mereka tidak mampu menandinginya. Kemudian yang ketiga adalah al-jazalatul lati la tasihu min makhlukin bihalin, yaitu kefasihan, yakni yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Jadi kefasihan. Misalnya ini, ya, fata'amul dzalika fi suratin Qaf. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu kita perhatikan, kita renungkan ketika kita punya kemampuan bahasa Arab, ini memang syaratnya begitu. Karena kalau kita tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab dan tidak kita mengetahui sastra Arab, memang kita bisa jadi tidak akan bisa merasakan, ya, di mana letak kefasihannya itu. Ya. Sebagaimana kalau misalnya kita orang Jawa, ini saya orang Jawa, kemudian mendengar orang berbahasa Jawa, saya bisa membedakan mana itu bahasa yang fasih dan mana yang tidak fasih. Dan saya bisa merasakan itu, lughahnya masuk. Maka begitu juga kalau orang dia itu punya kemampuan bahasa Arab, dia akan merasakan lughahnya Al-Quran itu bagaimana. Kefasihannya itu tidak tertandingi, ya, tidak tertandingi dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang makhluk. Seperti misalnya dicontohkan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qaf wal Qur'anil Majid. Jadi Qaf demi Al-Qur'an, yaitu yang paling mulia. Ya, demi Al-Qur'an yang paling mulia. Nah, jadi ini kalau bagi orang yang dia tahu bahasa Arab, dia memiliki kemampuan untuk membedakan satu kata dengan kata lain, maka yang diksi yang Allah pilih adalah sangat indah, sangat bagus, sangat luar biasa, yang itu tidak terpikirkan oleh seorang makhluk pun. Atau misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ketika Allah berfirman, wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati. Wal ardu jami'an, dan bumi semuanya, padahal bumi seluruhnya, qabdatuhu, yaitu berada di genggamannya. Ya, bumi seluruhnya itu adalah dalam genggamannya. Qabdatuhu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ila, sampai akhir surat Az-Zumar, sampai akhir surah Az-Zumar. Nah, di situ juga, ya, kalau misalnya orang memiliki kemampuan bahasa Arab, dia akan melihat, dia akan merasakan bagaimana keindahannya. Tidak mungkin ini dilakukan oleh seorang makhluk. Kemudian misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanallahu ghafilan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira Allah itu lupa terhadap apa yang orang-orang zalim itu kerjakan. Ila akhiri suratul Ibrahim, sampai akhir dari surah Nabi Ibrahim. Jadi wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sekira-kira, jangan sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah itu lupa terhadap yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Itu sampai akhir dari surah Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian aspek kemukjizatan yang
berikutnya adalah yakni apa? Tasarrufu fi lisanil Arabi ala wajhi la yastaqilu bihi Arabi. Jadi pemakaian bahasa Arab dengan cara yang tidak dapat dilakukan seorang Arab sendirian. Sehingga semua orang Arab itu sepakat bahwa pemakaian tersebut tepat dalam hal apa? Peletakan kata atau huruf di tempat yang semestinya. Jadi ini memang Bapak Ibu harus orang yang memiliki penguasaan bahasa Arab yang bagus. Ya, kalau tidak maka sulit untuk menangkap aspek kemujizatan dari aspek ini. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, maksudnya ada kemujizatan yang itu diperuntukkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Kalau tadi itu untuk orang-orang yang dia paham bahasa Arab, tapi sebetulnya hukum asalnya kita ini kan adalah berkalam Arab. Man takallama bil lughatil arabiyyah fa huwa arabiyyun. Jadi siapa yang bicara dengan bahasa Arab dia adalah orang Arab. Jadi dan Allah menantang seluruh manusia yang tidak percaya Al-Qur'an sebagai firman Allah disuruh menandingi. Sebagaimana yang Allah katakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami Muhammad, yaitu ragu kebenaran Al-Qur'an sebagai firman Allah, fa'tu bi suratin min mislih. Maka silakan buat satu buah surat saja yang semisalnya. Wa ta'u su'ada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Silakan panggil penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang yang benar. Ternyata tidak ada yang mampu dan tidak akan ada yang mampu. Karena Allah sudah mengunci kemampuan manusia itu tidak akan bisa pernah mengalahkan Al-Quran ini. Jadi karenanya Al-Quran adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Ya, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nah, kemujizatan yang keenam ini apa? Pemberita yang kelima ini. Yaitu al-ikhbaru anil umuril lati, yakni pemberitaan terhadap perkara-perkara yang allati taqaddamat fi awalid dunya ila waqti nuzulihi ala qalbi nabi ummi fa ahbara bima kana min qisasil anbiya'i ma'a umamiha wal qurunul khaliyatu fi dahriha wa dzakara ma sa'alahu ahlul kitabi anhu wa tahadduhu bihi min qisati adil kahfi wa sya'nu Musa wal hadiru alaihi salam wa khaludzil qarnain faja'ahumun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ummiyun min ummati ummiyah laisa laha bidzalika ilm bima arrafu minal kitabi salifati fatahaqaqu sadaqah. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, jadi yang kelima ini adalah tentang pemerintahan hal-hal yang telah terjadi sejak permulaannya. Jadi sudah terjadi mulai adanya dunia hingga waktu turunnya Al-Quran. Jadi kejadian-kejadian yang lalu, masa lalu, ya, hal-hal yang gaib yang sudah lalu sejak awal diciptakan alam ini sampai turunnya Al-Quran, ya, diberitakan oleh Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Misalnya berita tentang kisah-kisah para Nabi bersama umat mereka, peristiwa-peristiwa silam, dan penuturan tentang kejadian-kejadian yang ditanyakan oleh ahli kitab sebagai bentuk tantangan kepada mereka, bentuk tantangan mereka kepada Al-Quran, seperti misalnya kisah Ashabul Kahfi, kisah antara Musa dengan Khidir, kisah Zulkarnain, ya, di mana Nabi SAW yang hidup di tengah-tengah mereka, yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, diminta untuk memberitahukan hal-hal yang gaib itu, yang sudah lampau. Padahal beliau tidak pernah baca, tidak pernah mendengar dari siapapun, dan kemudian Allah menurunkan firman-Nya memberitakan. Dan terkait dengan itu turun surah Al-Kahfi. Bapak Ibu, surah Al-Kahfi itu turun. Berapa lama antara pertanyaan dengan turunnya? Itu cukup lama. Ketika Rasulullah SAW ditanya 3 hal tentang masalah, yaitu Zulkarnain, kemudian tentang Ashabul Kahfi, dan tentang roh, ya, turunlah surah Al-Kahfi ini, ya. Dan Rasulullah waktu itu menjawab, besok saya jawab. Rasulullah lupa tidak mengatakan insya Allah. Maka Allah pun menegur kepada Rasulullah SAW yang tidak mengatakan insya Allah itu.
dengan turunnya surah Al-Kahfi ayat 23. Jadi yang menegur Rasulullah SAW karena tidak mengatakan insya Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, berapa jaraknya itu? Baru turun menurut sebagian riwayat yaitu 15 hari. Sebagian lagi riwayat mengatakan yaitu 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak langsung turun. Hingga sampai Rasulullah SAW dilecehkan di sana sini. Tapi kemudian turunlah surah Al-Kahfi menjawab. Nah, itu menunjukkan bahwasanya bahwa apa yang Rasul sampaikan adalah wahyu dan bukti bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Karena beliau tidak pernah membaca tapi kemudian tahu apa yang ditanyakan. Nah, itu adalah aspek kemujizatan yang kelima dari Al-Qur'an ini. Lalu yang keenam adalah yakni al-wafa'u bil wa'di wal mudriku bil khisi. Ya, wa midruku bil khisi. Penepatan janji yang dapat disaksikan secara nyata dalam segala hal yang dijanjikan tuh. Jadi maksudnya adalah janji-janji. Apa yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW dijanjikan itu dan yaitu ya nyata dia. Fi kulli ma wa'adallahu subhanahu wa yanqasimu ila akhbaril mutlaqah kawadi bin nasri rasulihi alaihi salam wa ikhrajul ladzina ya akhrajuhu min watanihi wa ila wadin mukidin bisyartihi kakaulihi. Jadi janji-janji ini adalah segala hal yang Allah janjikan dan hal itu Bapak Ibu ditepati oleh Allah SWT. Tepat berita-beritanya ini terbagi menjadi dua. Pertama, berita-berita dari Allah yang mutlak. Misalnya, janji Allah bahwa dia akan menolong Rasulnya dan mengusir orang-orang yang mengusir beliau dari negeri kelahirannya. Janji Allah secara mutlak bahwa ya Allah akan menolong Rasulnya ya dengan mengusir orang-orang yang telah mengusir beliau dari negerinya. Kedua, yaitu janji yang tergantung kepada suatu syarat. Yang kedua, ya, yakni janji yang tergantung pada suatu syarat, yaitu seperti di dalam firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dalam surah At-Tolak. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini adalah janji mengandung syarat. Kemudian atau firman Allah SWT, wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, kemudian juga firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Atau misalnya firman Allah SWT ya, yaitu iyakuna minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ya, jika ada yaitu iyakum minkum ada dari kalian isruna yaitu 20 sabiruna orang yang sabar, yaglibu mereka itu akan mengalahkan mi'atain 200 orang. Nah, ini satu contoh dan ayat-ayat yang lainnya. Ya. Jadi penepatan janji-janji Allah yang dapat disaksikan secara nyata dalam segala hal yang dijanjikan oleh Allah. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada janji yang dia itu yaitu bersifat berita-beritanya yang mutlak, kemudian ada janji yang dia itu mengandung syarat. Nah, dan ternyata itu benar. Ya, itu aspek yang keenam dari kemujizatan Al-Qur'an. Kemudian aspek yang ketujuh yaitu al-ihbaru anil mughayyabati fil mustaqbalil lati la yatlu 'alaiha illa bil wahyi. Bapak Ibu yang rahmatullah, yang ketujuh ini adalah pemberitaan tentang hal-hal yang gaib yang akan datang yang tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Dan manusia tidak dapat mengetahui berita-berita seperti ini. Jadi berita yang gaib. Ya, misalnya janji yang diberitakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW bahwa agamanya akan mengungguli agama-agama lain. Jadi janji Allah, ya, misalnya tentang itu. Janji yang Allah berikan kepada nabinya bahwa
Islam akan mengungguli agama-agama yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ya. Jadi ketika janji Allah nih, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa din yang hak, yang Allah akan menangkan din ini di atas din-din yang lain. Semuanya, walaupun orang kafir musyrik itu tidak menyukainya. Dan kita lihat bagaimana Islam itu ya pernah memimpin dunia, menguasai dunia selama ribuan tahun, kurang lebih 1.300 tahun, Bapak Ibu. Dan sekarang pun ketika Islam tidak menguasai dunia, itu agama Islam menjadi agama terbesar di dunia, ya, dibanding dengan agama-agama lain, ya, menjadi agama terbesar. Tapi kalau dari sisi keimanan, ya memang yang terbesar orang kafir, ya, karena kafir itu dua, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya, dari 7 miliar penduduk dunia itu, yang muslim sekitar 1,5 sampai 2 miliar. 2 miliar kan, berarti 5 miliar itu adalah kafir. Ya. Tapi dari sejumlah kalau dibandingkan dengan yaitu agama-agama lain, maka kita lihat Islam boleh dibilang menjadi agama terbesar dunia. Dan itulah diantara keunggulannya. Tapi yang jelas Islam pernah memimpin dunia dan akan kembali memimpin dunia dengan izin Allah insya Allah. Ya, misalnya firman Allah lagi yang menggambarkan Allah menempati janjinya ini. Contoh lainnya adalah firman Allah, kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tusanu ila jahannam wa bi'sal mihad. Qul katakanlah lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, satughlabuna wa tusaruna ila jahannam, bahwa kalian akan dikalahkan dan kalian akan digiring ke neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan dia seburuk-buruk tempat kembali. Ini dalam surah Al-Imran. Dan betul, orang-orang kafir, musyrik, ya, maka dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kaum muslimin atas pertolongan Allah di perang Badar, ya, dengan kekalahan yang sangat telak. Ya, maka mereka pun digiring ke neraka jahanam. Nah, itu satu contoh. Ya, adalah benar yang Allah sampaikan. Kemudian yaitu firman Allah yang lain yang menggambarkan itu. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqqi la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin. Laqad sungguh benar-benar sadaqallah sadaqallahu rasulur ru'ya. Jadi Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya dengan benar, yaitu sungguh benar-benar kamu akan masuk ke Masjidil Haram dengan aman. Ya, sungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya itu, yaitu dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kau Muhammad itu pasti akan masuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Dan betul, ternyata Rasulullah SAW futuhat menaklukkan Mekah, ya, Al-Mukarramah itu pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan dalam keadaan aman, tanpa pertumpahan darah yang berarti. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dan masih banyak lagi yang berupa janji-janji yang gaib yang akan datang dan ya itu terbukti. Contoh lagi adalah misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum. Ketika Allah berfirman, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghulabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ini surah Ar-Rum ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi di mana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surah Ar-Rum ini Allah memberitahukan. Jadi surah Ar-Rum itu turun pada saat terjadi perkecamuk perang antara Persia dan Romawi, di mana kaum muslimin jago Romawi karena agama Samawi, dan orang-orang musyrik menjago Persia karena penyembah api. Ya, Persia ini penyembah api, penyembah berhala. Maka awalnya tentara Romawi dikalahkan. Tentara Romawi kalah melawan Persia. Maka bergembiralah orang-orang kafir itu, melecehkan kaum muslimin. Ya, dan kaum muslimin bersedih. Kemudian turun ayat ini menghibur, memberitahukan bahwa tentara Romawi yang telah dikalahkan itu akan menang dalam waktu bid'i sinin, hitungan bid'i sinin. Bid'i sinin itu adalah hitungan 3 tahun sampai 9 tahun.
Dan betul ternyata 7 tahun kemudian terjadi peperangan antara Persia dan Romawi yang menang. Ya. Nah, jadi itu adalah di antara contoh-contoh aspek kemukjizatan dari sisi berita gaib. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yaitu tentang apa? Yakni tentang pengetahuan. Ya. Pengetahuan yang dikandung di dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu pengetahuan yang dikandung di dalam Al-Qur'an yang merupakan penopang hidup seluruh manusia, ya, yang mana apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu akan menjadi terbukti di era-era seperti sekarang. Jadi pengetahuan yang dikandung oleh Al-Qur'an itu merupakan penopang hidup seluruh manusia. Jadi banyak ilmu-ilmu di dalam Al-Qur'an yang ketika turun orang belum bisa mengungkap dari aspek menjadi sebuah kebenaran yang faktual, dan baru menjadi suatu yang faktual setelah sekian, yaitu ratus tahun, ya, bahkan sekian ribu tahun misalnya. Maka tidak ada pertentangan antara pengetahuan yaitu di dalam Al-Qur'an dengan penemuan-penemuan ilmiah yang telah menjadi sebuah fakta. Nah, ini juga menjadi aspek kemukjizatan. Bahwa tidak mungkin misalnya itu Al-Qur'an datang dari manusia, buatan manusia, sementara kandungan ilmu pengetahuan Al-Qur'an berbeda dengan ilmu pengetahuan manusia ketika Quran ini turun. Dan baru pengetahuan Al-Qur'an itu terbukti kebenarannya secara faktual menjadi sebuah fakta itu setelah sekian ratus tahun. Maka tidak mungkin Quran datang dari manusia, pasti datang dari yang menciptakan alam dan kehidupan ini. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu, adalah apa? Hikmah-hikmah luar biasa yang menurut kebiasaan tidak mungkin dilihat dari banyaknya dan kemuliaannya dikeluarkan oleh seorang manusia. Jadi maksudnya ada hikmah-hikmah yang luar biasa di dalam Al-Qur'an yang itu tidak mungkin adalah berasal dari manusia. Ya, misalnya ketika Allah SWT mengatakan, ya, yaitu tentang masalah fitnah yang menimpa kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Di mana fitnah itu menurut pandangan kita itu buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Dalam surah An-Nur ayat ke-11 itu Allah menjelaskan. Ya. Jadi jangan kalian mengiranya bahwa itu buruk. Ya. Bal huwa khairul lakum, tapi itu adalah baik. Ya, jadi sesuatu yang disangka oleh manusia buruk ternyata adalah baik, baru ketahui oleh manusia setelah sekian waktu. Nah, jadi penilaian-penilaian sebuah hikmah-hikmah yang tidak bisa diungkap oleh manusia dalam waktu cepat itu. Baru sekian lama baru manusia itu merasakan kebaikannya. Dan Allah menyatakan sejak awal tentang baiknya perkara itu. Misalnya musibah. Musibah ini mesti ada kebaikan. Ya. Jadi sampai Allah membuat kaidah, wa asa an takru syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak suka suatu padahal itu baik. Boleh jadi kalian suka suatu padahal itu buruk. Kalian tidak tahu. Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, aspek kemujizatan Al-Qur'an itu adalah yakni adanya keserasian. Ya. Jadi adanya keserasian. Yakni at-tanasabu fi jami'i ma tadhammah Al-Qur'anu dhahiran wa batinan, yaitu adanya keserasian secara lahir dan batin dalam semua isi Al-Qur'an tanpa adanya kontradiksi. Ya, tanpa adanya kontradiksi. Jadi sampai Allah katakan walau kana min idzi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jikalau Al-Qur'an itu tidak datang dari sisi Allah, jika Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, pasti kalian akan mendapati di dalamnya pertentangan yang banyak sekali. Maka berarti tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Serasi. Bahkan keserasiannya itu bukan hanya dari aspek kandungan, tapi bahkan dari aspek huruf, aspek pemilihan kata, diksi, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran itu. Ya, dari penjelasan ini maka terlihat bahwa aspek-aspek tersebut mencakup masalah uslub dan makna. Ya, karakteristik diksi itu ada 4. Pertama,
pola dan susunan yang luar biasa indah, serta timbangan yang menakjubkan yang berbeda dari seluruh bentuk dalam bangsa Arab, baik puisi, prosa ataupun orasi. Yang kedua, keindahan kata yang amat memukau, keluasan formatnya dan keelokan ekspresinya. Yang ketiga, keharmonisan dan kerapian nada dalam rangkaian huruf-hurufnya, susunannya, formatnya, inspirasinya, sehingga ia layak untuk menjadi seruan kepada seluruh manusia dari berbagai level intelektual, dari intelektual yang tinggi sampai yang intelektualnya yang biasa-biasa saja, dari berbagai level pengetahuan, ditambah lagi dengan kemudahan menghafalnya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikir fahal mim mudzakir. Sungguh benar-benar kami telah mudahkan Quran itu untuk dipelajari. Maka adakah kalian orang yang mempelajari? Yang keempat, keserasian kata dan makna. Jadi kepastian kata dan kematangan makna, keselarasan antara ungkapan dengan maksud, keringkasan dan kehematan tanpa kelebihan apapun, dan penanaman banyak makna dengan ilustrasi yang konkret yang hampir-hampir dapat kita tangkap. Artinya ketika Allah itu menggambarkan sesuatu yang gaib, maka itu dengan menggunakan sebuah gambaran yang bisa kita pegang seakan. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu karakteristik diksi. Sekarang kan karakteristik makna itu ada 4 juga. Pertama, kecocokan dengan akal, logika dan ilmu serta emosi. Yang kedua, kekuatan persuasif, daya tarik terhadap jiwa dan realisasi tujuan dengan cara yang tegas dan tandas. Yang ketiga, kredibilitas dan kecocokan dengan peristiwa-peristiwa sejarah, realita nyata dan kebersihannya walaupun ia begitu panjang. Dari apa? Bersih dari kontradiksi dan pertentangan. Ya, berbeda dengan seluruh ucapan dalam kalam manusia. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kecocokan makna-maknanya. Jadi makna-makna Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah dan teori-teori yang sudah terbukti itu cocok. Nah, karakter ini terkandung dalam 3 ayat mengenai ekspresi, deskripsi ya Al-Quran ini. Itu sebagaimana misalnya dalam surah Hud ayat 11, kemudian Fusilat 41-42, surah Al-Hasyr ayat 21. Itu contoh. Nah, itulah Bapak Ibu sekilas tentang aspek kemukjizatan Al-Quran. Maka sehingga tidak akan ada orang yang bisa menandingi sampai kapanpun. Karena Allah mengatakan, fa'ilam tafalu walan tafalu. Jika kalian tidak bisa membuat semisal Al-Quran, kalian tidak akan pernah bisa membuat yang semisal Al-Quran. Ya, maka diseru, fattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kalian dengan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batuan disediakan untuk orang kafir. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika orang sudah ditantang untuk membuat dan tidak bisa membuat, maka seharusnya dia tunduk, patuh, kemudian beriman. Beriman. Kenapa mereka tidak mau beriman? Karena ada hawa nafsu, karena ada syaitan, karena ada yaitu kesombongan-kesombongan yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu kita sangat bersyukur sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika kita mengimani Al-Quran sebagai firman Allah, tapi iman tidak cukup dengan ucapan, harus terbukti dengan perbuatan, yaitu ketundukan kepatuhan kita dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran Karim, yaitu kewajiban harus kita jalankan adalah 1, kita wajib mengimani, sudah, maka kemudian kita wajib bisa membaca, kita wajib memahami isinya, dan kita wajib menerapkannya, dan yang kelima kita wajib mendakwahkannya. Mudah-mudahan di tengah bulan Ramadan kita mampu menjalankan itu semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.